Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Sudi Satria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi break-even point atau BEP dengan studi kasus UMKM Rizky Barokah yang ada di Kota Malang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk atau bahkan menutup anak perusahaan yang sudah tidak menguntungkan. Nah, di sini saya mengangkat studi kasus mengenai analisis break-even point sebagai alat perencanaan total penjualan dan laba di studi kasus UMKM Rizky Barokah yang ada di Kota Malang. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis break-even point, mendeskripsikan gambaran perencanaan penjualan dan penjualan minimal yang harus dicapai oleh UMKM Rizky Barokah untuk memenuhi target laba yang diinginkan pada periode tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwasanya analisis BEP ini pada UMKM Rizky Barokah berguna untuk memberikan wawasan praktis dari penerapan analisis break-even point untuk perencanaan penjualan dan laba dalam konteks UMKM. Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah dalam mencapai tingkat profitabilitas yang diinginkan dan untuk memberikan sebuah rekomendasi meningkatkan strategi penjualan dan juga perencanaan laba. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data penjualan, data produksi, catatan biaya-biaya perusahaan dari masa periode 2014 sampai 2016, di mana tahun 2016 ini menjadi tahun dasar untuk perencanaan volume penjualan dan laba di tahun 2017. Dan untuk mengumpulkan data dan memberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan. Penelitian ini mempertimbangkan berbagai variabel, diantaranya adalah break-even point, biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, tingkat keuntungan yang diharapkan, dan juga volume penjualan. Penelitian ini juga menggunakan metode seperti scatter graph dan least squares untuk menganalisis perilaku biaya dan perkiraan penjualan. Kemudian kita masuk ke dalam hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini. Nah, berikut merupakan tabel perhitungan kontribusi margin UMKM Rizky Barokah pada tahun 2017. Nah, kemudian kita menentukan break-even point tahun 2017 dan perhitungan break-even point itu sendiri dilakukan untuk menentukan penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan. Nah, perhitungannya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel. Untuk biaya tetapnya sebesar 195.422.755 dan untuk biaya variabelnya adalah sebesar 388.228.414 dan untuk penjualannya sendiri yaitu sebesar 839.628.000. Nah, untuk ketemu hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah 363.408.491. Kemudian selanjutnya kita menentukan titik break-even point dari masing-masing jenis produk. Maka dari itu digunakan komposisi penjualannya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat BEP dari keripik tempe original ketemu sebesar 97.388.583 dan untuk BEP dari keripik tempe yang berasa adalah sebesar 103.638.948. Untuk BEP keripik buah apel ditemukan sebesar 77.841.312 dan untuk BEP keripik buah nangka itu sendiri ketemu di angka 84.539.647. Kemudian kita menentukan sales minimum UMKM Rizky Barokah, yaitu mengharapkan laba operasi yang diperoleh pada tahun 2017 adalah sebesar 252.854.670 atau sebesar 31,13% dari penjualan di tahun 2016, yaitu sebesar
812.254.000. Maka tingkat penjualan yang harus dicapai dapat diketahui menggunakan perhitungan sales minimum. Besarnya sales minimum tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Nah, ini juga bisa dilihat dalam tabel ya. Sebagai berikut tabelnya. Nah, diketahui hasilnya itu sendiri adalah sebesar 833.617.469. Nah, untuk menentukan besarnya tingkat penjualan masing-masing produk sesuai dengan laba operasi yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah dengan menggunakan komposisi penjualan. Nah, berikut ini adalah perhitungan penjualan minimal yang harus dicapai oleh masing-masing dari setiap produk. Diketahui untuk perhitungan tempe original adalah sebesar 223.398.258. Kemudian untuk perhitungan dari tempe rasa adalah sebesar 237.735.882. Kemudian untuk perhitungan keripik buah apel adalah sebesar 178.559.057. Nah, kemudian yang terakhir adalah perhitungan dari keripik buah nangka adalah sebesar 193.924.271. Kemudian kita menentukan margin of safety. Margin of safety itu bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa besar penjualan boleh turun agar perusahaan tidak mengalami kerugian tentunya. Perhitungan margin of safety untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel ya. Margin of safety-nya itu sendiri sebesar 839.628. Ini adalah hasil dari sales atau penjualannya dikurangi dengan 364.808.491. Ini adalah BEP mix dibagi dengan 839.628.000 dikali dengan 100% dan ketemu hasilnya adalah sebesar 56,72%. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa margin of safety sebesar 56,72%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penjualan UMKM Rizky Barokah tidak boleh turun lebih dari 56,72% agar tidak mengalami kerugian. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwasanya UMKM Rizky Barokah belum memiliki suatu alat analisis yang digunakan untuk membantu perusahaan agar mampu memperoleh laba sesuai tingkat yang diharapkan. Alat analisis yang dapat digunakan di sini adalah analisis break-even point. Karena dengan analisis break-even point, perusahaan mampu mengukur seberapa tingkat penjualan yang harus dicapai untuk dapat memperoleh laba yang sesuai yang diharapkan. Untuk poin yang kedua, pada tahun 2017 UMKM Rizky Barokah mengharapkan laba sebesar 31,13% dari total penjualan tahun 2016 yang itu sebesar 812.254.000 atau dengan kata lain sebesar 252.854.670. Maka sales minimum yang harus dicapai adalah sebesar 833.617.469 dengan margin of safety sebesar 56,72% agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.